Yo cuy, Kuzan versi 3 tinggal beberapa hari lagi. Tapi ternyata sebelum itu One Piece Fighting Path malah ngedrop update yang isinya lumayan padat. Ada mode baru yang bikin kita bakal adu mekanik pakai karakter trial. Ada Boom Beach yang akhirnya bakal resmi dibuka. Kapal SS balik lagi. Event Beach Party juga siap bikin inventory kita menangis. Dan yang paling penting, developer bakal live demo gameplay Kuzan versi 3. Jadi sebelum kalian masuk ke game dan bingung, lah ini game kenapa makin banyak event dah? Santai, hari ini Mbak Powell bakal ngebongkar semua isi patch note One Piece Fighting Path terbaru. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Mbak Powell Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFV dikulik sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, pertama kita bahas dulu jadwal maintenance-nya. Maintenance dan update bakal dilakuin pada tanggal 13 Agustus 2026 mulai dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi WIB. Dan bakal ada kompensasi sebesar 200 GTF setelah update selesai. Nah, kalian bisa klaim aja di mailbox kalian masing-masing setelah update cuy. Jadi kalau kalian kebetulan login subuh-subuh terus game gak bisa dibuka, jangan langsung uninstall game, jangan langsung reset HP, dan jangan langsung nyalahin wifi tetangga. Itu namanya maintenance cuy. Setelah maintenance selesai, barulah berbagai event dan update terbaru ini bakal mulai masuk. Nah, event pertama yang menurut gua cukup menarik adalah King of Fighters. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 13 Agustus pukul 12 siang sampai 26 Agustus. Dan ini bukan sekedar event login atau suruh kita farming item doang. Di sini kita bakal mendapatkan karakter trial yang udah disediakan oleh sistem. Jadi kalian bakal menggunakan karakter-karakter tersebut buat menghadapi lawan AI dengan berbagai tingkat kesulitan dalam mode PvP. Nah, kalau berhasil menang, kalian bisa lanjut ke level berikutnya. Semakin jauh kalian naik, sekalian bakal membuka lantai baru dan karakter baru yang bisa digunakan. Yang menarik, progres karakter di event ini juga bakal disimpan. Jadi status karakter bakal diwariskan secara independen di setiap lantai. Dan kalau kalian ngerasa build atau kondisi karakter kalian udah berantakan, ada fungsi reset yang bisa digunakan buat menantang ulang lantai tersebut. Jadi gak perlu panik kalau percobaan pertama kalian gagal. Namanya juga game, kadang bukan karakter kita yang jelek, tapi jempol kita yang skill issue ya. Tapi jangan kira semua lantai bakal sama. Beberapa level punya efek lingkungan, efek pertempuran, bahkan monster khusus. Dan setelah kalian mencoba level tersebut untuk pertama kalinya, entah menang atau kalah, kalian bisa balik ke layar utama untuk melihat informasi detail mengenai stage itu. Jadi sebelum asal maju, ada baiknya baca dulu mekaniknya. Karena bisa aja kalian masuk dengan gaya, gampang ini mah, 5 detik kemudian layar hitam, HP habis, harga diri ikut habis. Nah, untuk setiap level kalian bakal mendapatkan first clear reward ketika berhasil menyelesaikan pertama kali. Tapi ada satu hal yang cukup menarik. Beberapa level ternyata mempunyai node Easter egg tersembunyi. Jadi kalau kalian berhasil memenuhi persyaratan tertentu, kalian bisa mendapatkan hadiah Easter egg tambahan. Jadi kalau kalian nanti event ini udah live, gua saranin jangan cuma fokus clear stage. Coba explore juga setiap bagian map atau node yang ada. Dan yang gak kalah menarik, event ini punya fitur showcase untuk penyelesaian pertama. Jadi pemain pertama di setiap server yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan bakal mendapatkan pencapaian mereka yang ditampilkan di interface event selama periode event. Kalau data beberapa server digabung, yang dihitung cuma rekor penyelesaian pertama paling awal. Jadi buat kalian yang emang niat jadi nomor 1, silahkan siapin kopi, siapin stamina, siapin jempol, dan jangan tidur. Karena begitu event dibuka, kemungkinan bakal ada player yang langsung ngegas sampai tamat. Nah, selanjutnya kita masuk ke event yang lebih santai. Tapi biasanya justru event beginian yang bikin dompet nggak santai. Beach Party. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 17 Agustus sampai 31 Agustus.
Selama event berlangsung, kalian bisa membeli NPC laut Robin Pesta Musim Panas dan Nami Pesta Musim Panas menggunakan BTF. Nah, selain pembelian menggunakan BTF, bakal ada juga paket NPC dengan harga diskon melalui pembelian langsung. Dan ada bonus tambahan berupa kapal pelampung renang musim panas edisi terbatas. Jadi kalau kalian emang kolektor NPC atau item seasonal, event ini lumayan menarik buat diperhatiin. Tapi kalau BTF kalian lagi tipis, ya kita cuma bisa melihat dari jauh, indah sekali ya. Ya, untuk NPC-nya seperti gambar di layar kalian itu ya. Nah, untuk harganya kalau boleh gua tebak ya, kan ini pakai BDF ya. Kalau NPC laut ya itu mahal cuy ya, mungkin ya 198 yuan atau 1980 BDF ya. Ya nggak tahu juga sih, atau mungkin ini NPC laut yang mungkin murah, gue juga nggak paham. Tapi untuk beberapa kasus untuk NPC laut itu rata-rata mahal cuy ya. Tapi ya untuk NPC lautnya menggoda ya, karena ada Robin dan Nami nih cuy ya, versi summer ini cuy. Nah, selain beach party, ada juga penjualan ulang beberapa item bertema laut. Nah, untuk event ini diperbarui mulai tanggal 13 Agustus sampai 30 Agustus. Selama event, beberapa barang bertema laut bakal dirilis kembali. Dan ada mekanisme diskon. Beli satu item, kalian akan mendapatkan diskon 50%. Kemudian pembelian item ketiga mendapatkan diskon 30%. Jadi kalau kalian memang udah mengincar item tertentu yang sebelumnya kelewat, nah ini bisa jadi kesempatan buat cek toko lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin player lama langsung buka inventory. Kapal SS balik lagi. Resale ini berlangsung mulai tanggal 13 Agustus sampai 26 Agustus. Kalian bisa masuk melalui tombol toko di interface utama. Dan beberapa kapal yang kembali tersedia antara lain itu ada Sea Beast, ada Barathi, ada Moby Dick, ada Red Force, Queen Mother's Hymn, ada Sun Pirate Crew Style, Coffin Ship, Flamingo Ship, serta Like Cavalry Lottery Pack. Nah, setelah melakukan pembelian, kalian bakal mendapatkan sejumlah fragmen kapal, GDF, dan material peningkatan kapal secara acak. Jumlah bisa sampai maksimal 100 fragmen ya. Kemudian kalau fragmen kapal yang dibutuhkan sudah cukup, kalian bisa menukarkannya dengan kapal SS yang sesuai. Nah, untuk kapal SS ini membutuhkan 100 fragmen ya, jadi itu mahal banget ya. Nah, ini dia bagian yang menurut gua paling wajib kalian catat. Developer bakal mengadakan live streaming demo gameplay Kuzan versi 3. Live stream ini dijadwalkan pada tanggal 9 Agustus 2026 pukul 5 sore WIB. Di live tersebut, para beta tester bakal mendemonstrasikan skill dan manuver dari Kuzan versi 3. Jadi kita akhirnya bisa melihat lebih jelas bagaimana gameplay karakter ini sebelum benar-benar dirilis. Dan bukan cuma demo doang, para beta tester juga bakal menjawab pertanyaan dari para player secara langsung. Bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan kartu Kuzan versi 3, GDF, dan hadiah menarik lainnya. Live-nya sendiri bakal tersedia melalui Douyin, tapi kalau kalian males ribet dan pengen nobar, kalian bisa langsung follow TikTok gua karena gua juga bakal live di sana cuy. Jadi nanti kalau kalian pengen lihat Kuzan versi 3 bareng-bareng sambil kita bahas skillnya, kita nobar aja. Dan gue juga bakal coba bedah apakah Kuzan versi 3 ini beneran monster atau cuma kelihatan keren di trailer. Oke, sekarang kita masuk ke update ya, sistem yang menurut gua cukup gede. Karena mulai tanggal 17 Agustus mode baru untuk Boom Beach bakal resmi diluncurkan. Dan mode ini bakal tersedia sebagai mode guild. Jadi ini bukan cuma urusan individu, kalian bakal membutuhkan kerjasama dengan anggota guild. Jadwalnya dibagi menjadi beberapa fase. Pertama ada fase persiapan mulai Senin jam 4 pagi sampai Jumat pukul 9 malam ya. Kemudian fase matchingnya di hari Jumat pukul 9 malam sampai Sabtu pukul 6 pagi ya. Setelah itu masuk ke fase pertempuran ya. Untuk pertempurannya hari Sabtu jam 7 pagi WIB sampai Minggu pukul 10 malam ya. Dan terakhir ada tahap penyelesaian ya. Untuk hari Senin jam 11 malam sampai jam 3 sore. Jadi ini bukan event yang kalian login 5 menit terus selesai. Harus bener-bener perhatiin jadwal kalau mau maksimal ya. Nah, untuk di Boom Beach ini kalian bakal mengumpulkan anggota guild dan ikut dalam pertempuran serang maupun bertahan. Tujuannya tentu aja buat mendapatkan kejayaan di medan perang pulau. Untuk masuk kalian bisa klik tombol Boom Beach di interface utama atau melalui tab event kemudian Boom Beach. Bisa juga lewat guild, event lalu Boom Beach. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu berbagai bug yang diperbaiki oleh developer. Yang pertama ada Zoro Egghead.
Untuk Zoro Egghead diperbaiki masalah ketika player menekan dan menahan tahap ketiga basic attack. Sebelumnya kondisi tersebut bisa menyebabkan skill 1 terisi ketika berada di udara. Sekarang masalah tersebut udah diperbaiki, jadi buat pengguna Zoro Egghead harusnya kontrol gameplaynya bakal lebih normal. Kemudian ada CP0 Lucci, Chain Skill Storm Kick Tiger Tail sebelumnya bisa mengalami masalah. Ketika tahap ketiga normal attack terganggu, chain skill tersebut bisa non-aktif secara tidak normal. Sekarang udah diperbaiki, jadi kalau kalian pengguna Lucci dan sebelumnya pernah mengalami chain skill tiba-tiba nggak jalan, nah kemungkinan masalah tersebut udah diberesin. Nah selanjutnya ada Nekomamushi, ada masalah ketika player menekan dan menahan basic attack kedua, kondisi tersebut bisa memicu tembakan bergerak. Dan efeknya bisa memengaruhi damage serta respon terhadap serangan. Sekarang bug tersebut sudah diperbaiki. Nah untuk Alabasta S ada masalah ketika karakter terkena stun saat menggunakan card skill Tornado Api. Sebelumnya kondisi tersebut bisa menyebabkan karakter stuck di udara. Nah sekarang udah diperbaiki karena kalau lagi combo terus tiba-tiba es terbang bukan karena skill tapi karena bug, itu namanya bukan es, itu namanya balon udara. Nah kemudian ada Admiral Green Bull, ada masalah tertentu ketika skill 1 grab pencurian nutrisi mengalami interupsi. Dalam kondisi tersebut lawan bisa gagal masuk ke area yang seharusnya. Sekarang masalah tersebut udah diperbaiki ya. Dan yang terakhir ada CP0 Blue Weno. Sebelumnya ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan tombol skill kedua seperti terpicu terus ketika karakter sedang bergerak. Masalah tersebut sekarang udah diperbaiki juga. Nah kalau menurut gua pribadi ada 3 hal yang paling wajib kalian tandain. Nomor 1 ada King of Fighters, karena ini event baru dan sistem stage dan reward yang bisa kalian explore. Nomor 2 ada Boom Beach, karena ini bakal jadi salah satu mode guild yang kemungkinan membutuhkan koordinasi antar player. Nomor 3 ada live demo Kuzan versi 3 tanggal 19 Agustus, karena kita bakal semakin dekat dengan perilisan Kuzan versi 3 dan akhirnya bisa melihat gameplaynya secara lebih jelas. Jadi kalau kalian memang lagi nunggu Kuzan versi 3 tanggal 19 Agustus jangan sampai kelewatan. Nah sekarang gue pengen tanya ke kalian nih, dari semua update yang masuk kali ini mana yang paling kalian tunggu? King of Fighters, Boom Beach, Resell Kapal SS, Beach Party, atau jelas Kuzan versi 3? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue pengen lihat apakah mayoritas player OPFV sekarang emang udah siap menyambut Kuzan versi 3. Dan kalau video ini membantu kalian memahami patch note terbaru OPFP, jangan lupa pencet tombol like, karena satu like dari kalian bisa membantu video ini menjangkau lebih banyak player OPFP lainnya. Jangan lupa juga subscribe ke Mbak Powell Channel kalau kalian belum subscribe, karena di channel ini gue bakal terus bahas update One Piece Fighting Path, event terbaru, gameplay, karakter baru, guide, sampai informasi yang berhubungan dengan Kuzan versi 3. Dan buat kalian yang pengen nobar live demo gameplay Kuzan versi 3 tanggal 19 Agustus, follow juga TikTok gue karena nanti gue bakal live di sana. Oke cuy, mungkin untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.